Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1, perkenalkan saya Farida Rosadi dengan NIM 131220000. Saya Lev Noktiro dengan NIM 131220007. Saya Muhammad Faril dengan NIM 13122000081. Saya Nova Mawar dengan NIM 13120000129. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Reni Bramakin dengan NIM 131200061. Kalau menurut saya, ya saya setuju karena kerja bakti sendiri itu merupakan salah satu cara paling efektif untuk kebersihan lingkungan. Selain itu, kerja bakti tidak hanya membantu membersihkan lingkungan sekitar, tapi juga bisa dijadikan kebiasaan terhadap masyarakat supaya masyarakat sendiri itu peduli terhadap lingkungannya dan juga bisa menjalin kerjasama antara sesama warga di sekitar. Kalau menurut saya kerja bakti itu berfungsi untuk menumbuhkan rasa kerjasama di antara sesama manusia. Jadi, ibadah itu merupakan sebuah konsep atau tradisi dari Rwanda yang mana setiap warga berkumpul secara berkala, biasanya itu setiap bulan sekali, untuk melakukan kegiatan gotong royong seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki infrastruktur, saluran jalan, saluran air, menanam pohon, serta melakukan kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Tradisi Umur Ganda juga telah menjadi bagian penting dari budaya Rwanda sendiri dan telah berperan dalam membangun rasa kebersamaan, tanggung jawab sosial, dan pengembangan infrastruktur di negara tersebut. Umuganda juga diwajibkan secara hukum di Rwanda, yang mana setiap warga dewasa itu diharuskan untuk berpartisipasi setiap sebulan sekali untuk melakukan kegiatan tersebut. Penerapan Umuganda di Indonesia juga memerlukan penyesuaian dengan konteks lokal. Meskipun demikian, konsep kerja gotong royong telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Program seperti gotong royong desa atau kegiatan sukarela lainnya sudah ada di berbagai daerah di Indonesia. Umuganda di dalam konteks Indonesia dapat memperkuat semangat gotong royong yang sudah ada serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan memperbaiki infrastruktur lokal. Namun, untuk penerapan yang efektif perlu dilakukan upaya pendidikan dan sosialisasi yang luas untuk memastikan partisipasi aktif dari masyarakat. Lalu di sini potensi penerapan Umuganda di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, kaya sumber daya alam Indonesia yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan solusi Umuganda berbasis alam. Lalu yang kedua, berkembang pesat dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Penerapan Umuganda dapat menjadi kunci penting untuk keberlanjutan di Indonesia. Lalu yang ketiga, butuh kepemimpinan kuat. Penerapan Umuganda memerlukan dukungan penuh dan konkret dari para pemimpin di Indonesia. Tantangan dalam penerapan Umuganda di Indonesia itu ada yang pertama, perubahan kebijakan. Tantangan utama adalah mengubah kebijakan yang ada demi memfasilitasi pelaksanaan Umuganda. Lalu yang kedua, model pembangunan yang tidak berkelanjutan, menantang untuk mengubah model pembangunan yang sudah mapan tetapi tidak berkelanjutan. Lalu yang ketiga, pendidikan dan kesadaran tingkat pemahaman tentang konsep Umuganda di semua tingkatan masyarakat. Lalu ada juga manfaat dari penerapan Umuganda di Indonesia.
Yang pertama, dampak lingkungan, menjamin keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonomi, dorongan untuk ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Lalu yang ketiga, peningkatan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik. Kesimpulan kami adalah Kapolri nomor 7 tahun 2012 perlu diimplementasikan dengan memperhatikan pasal 28 UUD NRI tahun 1945 yang menjamin hak warga negara. Pemerintah harus melakukan upaya revisi, pelatihan, dan pengawasan independen untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban dan pelindungan hak warga negara. Demikian pendapat dari kelompok kami. Wassalamualaikum.